Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Irfan Nadri. Saya merupakan mahasiswa S1 jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana sih cara menggunakan software teknik sipil di bidang transportasi yang bernama PTP Visim 8, di mana software ini akan kita gunakan untuk menganalisis persimpangan-persimpangan yang berada di daerah sekitar Yogyakarta. Baik, di sini saya sudah memiliki softwarenya, di mana PTP Visim ini sendiri masih student version, sehingga software ini dibatasi radius jangkauan dari analisis sistem transportasi. Langsung saja kita buka softwarenya. Baik teman-teman, ini merupakan tampilan Windows utama dari software PTP Visim 8. Teman-teman bisa perhatikan, di sini merupakan bagian menu bar, yaitu ada file, edit, view, list, basis data, sampai help. Lalu di sebelah kiri ini adalah merupakan tools dari software ini, di mana ketika kita untuk mengaktifkan link, kemudian kita mengaktifkan background, vehicle input, vehicle routes, kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Langkah pertama, kita akan memasukkan background ke dalam software Visim ini dengan menggunakan tools dari Toggle Background Maps. Pada tools ini, kita bisa mengetahui langsung letak dari cangkupan daerah yang akan kita analisis menggunakan software Visim. Pada tugas kali ini, saya diberi kesempatan untuk menganalisis simpang Badran yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kita bisa zoom, terus kita zoom sampai ketemu simpangnya. Baik, jadi teman-teman, kita sudah menemuinya. Ini adalah simpang Badran. Ya, jadi kita letakkan simpang ini tepat berada di tengah. Lalu ketika sudah sesuai, kita bisa menggunakan tools dari export image atau screenshot. Tinggal kita klik kiri, lalu kita tentukan di mana folder tempat menyimpan backgroundnya, serta dengan format dari background tersebut. Di sini saya akan buat BMP. Nah, di sini teman-teman, saya sudah pernah memasukkan background dari simpang Badran ini, sehingga kita tidak perlu lagi, kita hanya perlu cancel. Lalu tools ini kita matikan. Nah, cara memasukkan backgroundnya adalah dengan mengaktifkan layer background image, klik kiri hingga dia hidup seperti ini, lalu klik kanan pada lembar kerja, lalu klik kiri add new background image. Nah, di sini kita langsung cari foldernya tempat background itu berada. Nah, baik, ini sudah ketemu backgroundnya, yaitu bitmap Visim. Kita open, lalu klik show enter network, artinya ini merubah tampilannya menjadi tempat di tengah dengan proporsi yang sesuai. Langkah selanjutnya, kita akan men-set scale atau membuat skala pada background ini agar jaraknya sesuai dengan keadaan aslinya. Caranya adalah dengan cara klik kanan, lalu set scale, kemudian teman-teman sesuaikan jarak pada background yang sudah kita ekspor tadi. Klik kiri, lalu tahan sampai di ujung, lepaskan klik kirinya. Karena jarak sebenarnya adalah 200 meter, maka pada set scale juga kita buat 200 meter. Kemudian oke. Nah, baik teman-teman, langkah selanjutnya klik show enter network ini. Nah, jadi ini adalah background dari persimpangan yang akan kita tinjau. Sebenarnya ada dua cara alternatif lain ketika teman-teman sedang terhubung dengan koneksi internet. Teman-teman bisa gunakan Maps pada Google. Ini simpang Badrannya, lalu kemudian dicetak
export image, kemudian dimasukkan ke aplikasi vSim, atau teman-teman juga bisa mengambil background image-nya dari Google Earth. Yang penting adalah file akhirnya itu berupa PNG, JPG ataupun BMP, kemudian bisa dibuka di vSim. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan tools dari Toggle Background Map saja. Nah, setelah kita sudah membuat skala pada background, langkah selanjutnya adalah kita klik link, lalu kita kunci. Kita lock background image-nya agar tidak tergeser, karena ini masih bergeser ya, teman-teman. Perhatikan. Jadi di sini saya akan kunci saja hingga dia terkunci, keterangannya seperti ini. Lalu di sini teman-teman klik show enter network lagi, dan perhatikan di sini background-nya sudah tidak bergerak atau tergeser-geser lagi. Jadi mungkin ini adalah langkah-langkah dalam membuat background lengkap dengan skalanya dan mengunci atau melock agar background tidak tergeser. Langkah kedua, kita bisa memasukkan jaringan jalan pada background yang sudah kita atur skalanya. Namun, teman-teman, sebelum melakukan itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu nama-nama jalan beserta dengan arahnya. Nah, untuk itu kita lihat di sini, teman-teman, kita sudah memiliki dokumen kondisi jaringan jalan Simpang Badran, di mana simpang 4 bersinyal Badran merupakan simpang yang menghubungkan 4 ruas jalan, yaitu pada arah timur, dan ini ya teman-teman, itu merupakan jalan Jelagran. Kalau pada vSimnya, teman-teman bisa lihat di sini, pada arah timurnya, jalan Jelagran Lor, sama ya teman-teman. Selanjutnya pada arah barat, itu merupakan jalan Pembela Tanah Air. Ya ini ya teman-teman, arah barat, jalan Pembela Tanah Air. Pada vSimnya juga sama, arah baratnya merupakan jalan Pembela Tanah Air. Selanjutnya, arah selatan merupakan jalan Letjen Suprapto. Sedangkan pada vSimnya juga sama, ini merupakan jalan Letjen Suprapto. Selanjutnya, pada arah utara itu merupakan jalan Tentara Pelajar. Sedangkan pada vSimnya juga tetap sama, ini merupakan jalan Tentara Pelajar. Baik, setelah mengetahui arah dan nama jalannya, kita bisa langsung membuat jaringan ataupun ruas jalan. Yang pertama, kita akan membuat ruas jalan pada jalan Jelagran Lor. Sebelum memasukkan ruas jalan pada jalan Jelagran Lor, kita harus pastikan terlebih dahulu pada layer link di software vSim, dia harus sudah menyala, ditandai dengan warnanya sudah menyala seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk membuat ruas jalannya, kita tinggal mengklik tombol Ctrl pada keyboard, lalu mengklik kanan pada mouse, diklik secara bersamaan dan ditahan, kemudian arahkan pada ujung persimpangan dari ruas jalan yang kita akan masukkan. Baik, setelah bisa dirasa cukup sesuai, lepaskan tombol dan klik kanan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan link ya teman-teman, di mana di sini kita bisa memasukkan nama ruas jalannya. Kita isi saja dengan jalan Jelagran Lor. Oke, baik, di sini ada number of lane atau nomor dari jalur dengan arah yang sama gitu teman-teman. Nah, untuk itu kita harus lihat di sini teman-teman, untuk ruas jalan Jelagran itu memiliki tipe jalan 2/2 UD atau jalan dengan 2 jalur 2 lajur dengan lebar jalur ada yang 5,1 meter dan 4,7 meter. Baik, di sini kita buat lebar jalannya 5,1 meter. Oke, dipastikan lagi teman-teman, nama jalan sudah benar, kemudian nomor jalur dengan arah yang sama ada 1, kemudian lebar jalurnya 5,1 sudah benar, lalu diklik kiri oke. Baik. Nah, teman-teman perhatikan di sini kita sesuaikan ya teman-teman. Posisi dari ruas jalannya. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, karena kita menggunakan PTV vSim 8 yang masih student version, maka untuk ruas jalan itu dibatasi hanya sampai 1000 meter maksimumnya.
Nah, kalau kita lihat untuk ruas jalan ini ya dengan skalanya, ini masih berada di bawah 1000 meter. Ya baik, selanjutnya teman-teman perhatikan untuk ruas jalan ini masih belum sama atau belum sesuai dengan background jalan Jeraglan Klor, karena ada lakukan-lakukan yang harus kita buat pada ruas jalan ini. Nah, untuk membuat lakukannya, kita bisa menambahkan poin pada ruas jalan dengan cara klik kanan lalu add point. Nah, kita tambahkan poin ya. Lalu kita tambahkan lagi poin di sekitar sini, teman-teman. Add point. Nah, di mana fungsi poin ini adalah kita bisa menggeser ya, teman-teman, sama seperti ini ya. Sesuai yang kita inginkan, dan kita menyesuaikan dengan background dari ruas jalan yang sebenarnya. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan add point, teman-teman, karena jalannya sudah mulai berliuk. Kita add point, kita geser. Oke, di sini mungkin kita bisa tambahkan add point lagi. Kita geser, teman-teman. Ya, di sini juga bisa ya, teman-teman. Add point. Nah, baik, sepertinya sudah menyesuaikan ya dengan, mungkin di sini bisa kita tambahkan ya, teman-teman. Add point. Nah, kita naikkan. Oke. Nah, baik teman-teman, sini kita buat add point-nya, teman-teman. Lalu kita naikkan. Di sini kita tambahkan icon lagi. Ya, baik teman-teman, sepertinya ruas jalan sudah hampir menyerupai dengan kontur ataupun background yang sebenarnya ya. Nah, namun kalau kalian perhatikan di sini ruas jalan masih terlihat kaku, belum begitu mulus. Nah, untuk menambahkan agar setiap lakukan-lakukan ini terlihat lebih mulus atau menyesuaikan dengan background yang sebenarnya, teman-teman bisa tambahkan ya. Di sini tinggal klik kanan lalu ada menu Generate Spline. Nah, fungsi Generate Spline ini adalah kita mengatur bahwa jarak antar titik satu dengan titik lainnya itu terbagi dari angka yang kita cantumkan di sini. Kalau kita cantumkan angka 3, berarti antara titik 1 dengan titik 3 itu terbagi 3 gitu. Jadi kalau kita buat semakin banyak, misalnya kita buat semakin 4 ya teman-teman, maka jalan kita akan semakin mulus. Oke, kita klik kiri aja ya, klik OK. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini, jalan kita sudah hampir menyerupai dengan background yang sebenarnya. Baik. Oh ya teman-teman, untuk arah dari jalan ini, teman-teman bisa perhatikan pada jalan yang sebenarnya itu arahnya itu harusnya pada jalur yang di sebelah kiri itu beloknya ke kiri ya teman-teman. Jadi arahnya ke sini, namun untuk lajur yang di sebelah kanannya itu arahnya ke kanan. Nah, jadi untuk arah ini ya, ini harusnya dia ke sana ya teman-teman. Ini masih salah, jadi kita tinggal klik menu Invert Direction. Fungsinya adalah mengubah arah dari ruas jalannya. Nih, kita lihat ya, sini arahnya masih ke sebelah kiri ya. Kita Invert Direction, kemudian dia berganti arahnya menjadi sebelah kanan. Baik. Ya, selanjutnya teman-teman, ini kita bisa agak lihat ke bawah ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan jalur satu lagi ya dengan arah yang berbeda dengan cara klik kanan pada ruas jalan lalu klik menu Generate Opposite Direction. Dan ini adalah jumlah jalur dengan arah yang sama. Karena dia memiliki 2 jalur, maka kita buat sini 1 saja. Nah, baik teman-teman, untuk arahnya sendiri kita bisa mengganti letaknya menjadi sebelah sini teman-teman. Nah, dan sepertinya ruas jalan pada Jalan Jelagran sudah selesai kita buat ya teman-teman. Hanya saja pada jalur satunya kita harus mengatur lebar jalannya dengan cara edit ya. Kita kembali ke tabulasi link tadi. Nah, di sini kita tinggal ganti lebar jalannya, kita ubah menjadi 4,7 meter. Baik, kita klik kiri, oke. Nah, baik teman-teman, untuk Jalan Jelagran, link atau ruas jalannya sudah berhasil kita import.
Selanjutnya kita akan membuat connection pada di setiap ruas jalan, di mana kita asumsikan pada setiap ruas jalan dia dapat belok ke kiri, jalan terus dan belok ke kanan. Dan untuk connection ini berlaku di setiap arah dari ruas jalan, baik itu ruas jalan dari arah timur, dari arah selatan, dari arah barat, dan dari arah utara. Untuk membuat konektor dari masing-masing arah menuju arah tujuan pada persimpangan, caranya sama seperti cara membuat ruas jalan. Namun teman-teman perhatikan, di sini kita harus memperhatikan arah pada masing-masing ruas jalan, apakah sudah benar atau tidak. Baik, di sini kita tinjau dari arah timur menuju arah selatan. Dia akan belok kiri ya teman-teman menuju arah selatan, dan ruas jalan di sini arahnya sudah benar ya, sudah satu tujuan. Kemudian dari arah selatan menuju arah barat, dia akan belok kiri ke sini dan arahnya sudah benar berarti. Kemudian dari arah barat menuju arah utara, teman-teman perhatikan arahnya di sini ya. Kalau dihubungkan dengan konektor berarti arahnya sudah benar. Kemudian dari arah utara menuju arah timur, arahnya juga sudah benar. Nah, ketika arah sudah benar, kita akan membuat konektor dengan cara yang sama seperti membuat ruas jalan, yaitu kita tinggal tekan tombol Ctrl, kemudian klik kanan pada mouse, lalu kita arahkan ke jalur tujuannya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, karena dari arah timur menuju arah selatan itu menggunakan jalur sebelah kiri, maka di sini kita juga akan menggunakan jalur sebelah kiri pada ruas jalan dari arah utara menuju arah selatan. Jangan di sini teman-teman, tapi di sebelah sini. Karena dia dari kiri itu harus ambil jalan yang sebelah kiri juga. Baik, tinggal kita lepaskan seperti ini teman-teman. Kemudian akan muncul tabulasi konektor di sini teman-teman. Kita akan buat namanya, nama itu adalah daerah asal menuju daerah tujuan supaya bisa memudahkan kita. Dari arah timur menuju arah selatan. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini merupakan daerah asal yaitu line 1. Dan ini merupakan daerah tujuan, yaitu ada line 1 dan line 2. Kalau kita klik line 1, dia akan berubah ke jalur sebelahnya. Kalau kita klik line 2, dia akan berubah ke jalur sebelahnya. Nah, jadi karena yang benar di sini line 2, kita klik line 2. Dan untuk spline, ini merupakan jumlah titik yang menghubungkan dari daerah asal menuju daerah tujuan pada konektornya. Sehingga, kalau kita buat 2, dia akan terlalu kaku. Untuk mempermulus tikungannya, kita akan membuat spline ini angkanya dengan angka yang besar seperti 10, sehingga terdapat 10 titik yang menghubungkan dari arah timur menuju arah selatan. Jadi teman-teman, sepertinya sudah benar, kita tinggal klik OK. Dan lihat di sini teman-teman, konektor sudah terpasang dari arah timur menuju arah selatan. Selanjutnya kita akan hubungkan dari arah timur menuju arah barat, yaitu dari jalan Jelagran menuju jalan Pembela Tanah Air. Selanjutnya kita klik tombol Ctrl, lalu klik kanan pada mouse, arahkan ke dari asal menuju jalur tujuan. Lalu dilepaskan teman-teman.
Di sini kita ubah namanya kembali ya, teman-teman, dari arah timur menuju arah barat. Kemudian untuk line, karena jalan Jelagran dengan jalan pembela tanah air memiliki tipe jalan yang sama, yaitu 2 strip 2 UD atau 2 jalur 2 lajur, maka di sini daerah asal dan daerah tujuan itu memiliki hanya satu saja, teman, line 1 menuju line 1 seperti itu. Dan ini sudah benar, dia tinggal mengubah spline itu menjadi angka 10 ya teman-teman, supaya tikungannya lebih mulus. Lalu kita klik OK. Baik, di sini teman-teman, dari arah timur menuju arah barat sudah terpasang. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk dari arah timur menuju arah utara, yaitu dari jalan Jelagran menuju jalan Tentara Pelajar. Baik, caranya sama, itu dengan tekan tombol Ctrl, klik kanan pada mouse, lalu arahkan ke jalur tujuan yang kita inginkan. Nah, teman-teman perhatikan, kalau ada kendaraan dari arah barat menuju arah utara, dia akan mengambil jalur sebelah kiri ya teman-teman. Nah, oleh karena itu kita akan buat jalur di sebelah kanan untuk menghubungkan dari arah timur yang ini teman-teman menuju arah utara. Nah, jadi kita pakai yang sebelah kanan teman-teman, jangan sampai terbalik. Lalu kita klik atau kita lepaskan, kemudian di sini akan muncul lagi tabel konektornya. Kita isi namanya teman-teman, dari arah timur menuju arah utara. Kemudian untuk line-nya, nah teman-teman perhatikan ada salah, di sini kita pakainya line 1 ya teman-teman. Lalu spline sudah 10 benar, lalu kita klik OK. Nah, baik. Jadi untuk connection dari arah timur menuju 3 arah yang berbeda sudah benar ya teman-teman. Dan langkah ini akan kita teruskan dari masing-masing ruas jalan, dari jalan Pembela Tanah Air ke 3 ruas jalan yang berbeda, dari jalan Ledjen Suprapto ke 3 ruas jalan yang berbeda, dan dari jalan Tentara Pelajar ke 3 ruas jalan yang berbeda. Nah, karena jalan ini terlalu menutupi ya teman-teman, terlalu banyak yang menutupi, sehingga kita bingung. Dia tinggal menggunakan menu dari ini teman-teman, toggle wireframe. Kita klik kiri, dan di sini akan terlihat teman-teman, dari konektor-konektor ini itu akan terlihat arah-arahnya. Kalau ketika teman-teman perhatikan sudah cukup simetris dan sudah benar, berarti ini sudah benar ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini bingung menentukannya, kalau seperti ini teman-teman bisa lihat arah konektor asal dan konektor tujuannya. Kita periksa kembali, sudah benar ya teman-teman, sudah ada ya. Baik, oke, sepertinya sudah terhubungkan dari masing-masing ruas jalan. Yap, untuk konektor sepertinya sudah selesai kita lakukan. Sehingga dari sini teman-teman kita simpulkan bahwa untuk membuat ruas jalan sudah selesai kita lakukan. Langkah ketiga, kita akan menentukan jenis kendaraan. Tujuan dari menentukan jenis kendaraan ialah agar kita mengetahui sebenarnya kendaraan-kendaraan apa saja yang akan melewati simpang Banderan ini. Nah, sebelum itu, teman-teman perlu perhatikan, di negara Jerman itu kendaraan seperti motor itu sangat masif untuk digunakan.
selain itu, kendaraan-kendaraan berat seperti kontainer, kemudian heavy vehicle lainnya itu tidak semua dapat melewati persimpangan yang akan kita analisis ini. Oleh karena itu, kita harus menentukan kendaraan-kendaraan. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, pada menu bar, teman-teman klik base data, kemudian pilih 2D or 3D model. Nah, jadi teman-teman, software VSim secara default telah mengatur kendaraan-kendaraan apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam persimpangan. Kalau di sini teman-teman perhatikan ada car, kemudian ada bus, kemudian ada ped, ini adalah pedestrian atau pejalan kaki. Nah, jadi kalau di Indonesia itu kendaraan seperti motor itu sangat sering digunakan. Oleh karena itu, di sini kita akan menggunakan atau memasukkan kendaraan motor ke dalam kendaraan-kendaraan yang akan nantinya kita jadikan sebagai kendaraan untuk melewati persimpangan yang kita rancang. Caranya ialah teman-teman bisa klik add di sini, lalu ada vehicle, kemudian route. Nah teman-teman, ini adalah daftar kendaraan apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam persimpangan yang ingin kita rancang. Ada mobil, ada bus, kemudian ada sepeda, ada motor. Nah, karena di Indonesia penggunaan motor sangat sering digunakan, di sini kita akan mencoba untuk memasukkan kendaraan motor. Untuk motor sendiri ada skuter dan motorbike. Sepertinya motorbike ini bisa kita tambahkan ya teman-teman. Caranya ialah klik kiri 2 kali hingga tampilan di sini berganti teman. Teman-teman bisa berganti. Untuk memasukkan kendaraan, teman-teman perhatikan jangan sampai terjadi seperti ini teman-teman, ada 2 ya teman-teman, karena ini akan mempengaruhi volume kendaraannya. Sehingga jika terjadi 2, teman-teman bisa delete di sini. Nah, pastikan di sini cuma 1 kendaraan saja. Oke, lalu di sini kita klik OK. Baik teman-teman, dan di sini ada kendaraan yang barusan kita masukkan tadi. Kita beri nama ya teman-teman, motor gede. Baik. Sampai saat ini kita sudah berhasil memanggil kendaraan. Selanjutnya kita akan menentukan distribusi kendaraannya. Caranya ialah klik base data pada menu bar, kemudian pilih distribution 2D or 3D model. Nah, teman-teman perhatikan ya, software VSim secara default membagi kendaraan atas beberapa kategori. Misal di sini ada mobil. Nah, untuk mobil sendiri ada banyak mobil dengan tipe-tipe berbeda ya teman-teman yang digunakan. Ada Audi, Mercedes, kemudian ada Toyota, kemudian ada kendaraan berat, bus, sepeda, jalan kaki. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan motor. Oleh karena itu di sini kita akan memasukkan kategori kendaraannya. Kita tambah di sini teman-teman ya. Jadi di sini kita tambah motor. Baik. Nah, setelah itu pada bagian motor ini sudah tersetting, dia itu malah jadi bus. Nah, oleh karena itu kita atur teman-teman ya, untuk 2D and 3D modelnya kita buat menjadi motor gede yang sebelumnya tadi sudah kita masukkan. Ya, baik. Untuk distribusi mungkin selesai sampai di sini. Setelah menentukan vehicle types, selanjutnya kita akan menentukan vehicle class. Jadi pada menu bar caranya tetap sama ya teman-teman. Kita klik base data, kemudian klik vehicle class. Nah, jadi dalam menentukan kendaraan kita akan menentukan sampai rinci teman-teman, dari mulai memasukkan 2D 3D model, kemudian distribusi kendaraannya, kemudian vehicle types-nya, dan sekarang kita akan menentukan vehicle class. Nah, caranya sama teman-teman, kita harus menambahkan vehicle class di sini teman-teman. Kemudian kita beri nama ya teman-teman, motor class. Artinya kelas motor. Kemudian di sini kita tambahkan vehicle types yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, sini kita sudah memasukkan motor types tadi teman-teman. Untuk car ini kita hilangkan centangnya. Baik. Nah, di sini teman-teman kita sudah bisa memilih model 2D and 3D yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini kita sudah memasukkan motor ya teman-teman. Sudah benar. Nah, baik. Jadi setelah ini kita sudah berhasil menentukan jenis kendaraan teman-teman, dari mulai memasukkan 2D and 3D, kemudian kita memasukkan distribusi kendaraannya, kemudian kita memasukkan vehicle types, dan terakhir kita memasukkan vehicle class-nya. Dan langkah ketiga sudah selesai kita lakukan.
Langkah keempat, kita akan menentukan kecepatan kendaraan dengan cara pada menu bar kita klik base data, kemudian kita klik distribution, kemudian kita klik desired speed. Dan teman-teman perhatikan, ini merupakan variasi kecepatan kendaraan yang secara default diinput oleh software dari VSIM ini. Untuk itu, di sini kita tambahkan kecepatan baru dengan klik menu add, lalu kita beri nama. Nah, teman-teman, karena kendaraan yang kita masukkan dari tahap ketiga yaitu berupa motor, di sini kita buat saja namanya motor speed. Dan kemudian di sini akan tertampil input data dari kecepatan minimum dari motor ini dan kecepatan maksimum dari motor ini. Oleh karena itu, di sini kita akan menjelaskan arti dari grafik ini. Pada sumbu X ini merupakan rentang kecepatan dari minimum sampai maksimum, sedangkan pada sumbu Y ini merupakan persentasi dari 0 sampai 100% dari seluruh proporsi kendaraan motor yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi VSIM. Untuk itu, di sini kita akan memasukkan beberapa titik yang menjelaskan arti dari kecepatan kendaraan berdasarkan proporsinya. Baik teman-teman, jadi kita atur 45, 20. Ya, baik. Ini artinya kecepatan kendaraan yang berada pada rentang 40 sampai 45 km per jam memiliki proporsi 20% dari seluruh proporsi kendaraannya. Kemudian di sini teman-teman kita atur baik dari kecepatan 45 sampai 50 km per jam itu memiliki proporsi 50%. Dan selanjutnya di sini kita buat seperti ini saja. Kendaraan dengan kecepatan 50 sampai 56 km per jam memiliki proporsi 80%. Sebenarnya data ini kita dapatkan dari survei di lapangan. Namun ini hanya mencontohkan salah satu input dari desired speed kendaraan yang akan kita masukkan ke aplikasi VSIM. Baik, jika dikira sudah sesuai, kita klik OK. Dan di sini teman-teman perhatikan sudah termuat data dari kecepatan kendaraannya. Jadi kecepatan kendaraan ini kita gunakan saat menentukan komposisi kendaraan yang akan kita bahas pada step selanjutnya. Baik teman-teman, setelah step 3 dan 4 sudah kita lewati tentang cara menentukan kendaraan beserta dengan kecepatannya. Namun, itu hanya berlaku untuk kendaraan motor saja. Sedangkan pada persimpangan kita, terdapat beberapa kendaraan lain yang melewatinya. Contohnya ialah mobil dengan ukuran sedang, kemudian ada truk, bus, kemudian ada pejalan kaki, dan juga pesepeda. Oleh karena itu, di sini kita akan melihat data survei pada persimpangan. Nah, teman-teman, pada survei terdapat 4 jenis kendaraan yang dilihat volume kendaraannya. Yang pertama ada MC atau motorcycle. Ini yang merupakan motor yang sudah kita hitung dan kita tentukan kecepatan kendaraannya. Yang kedua ada LV. LV ini merupakan low vehicle. Ini terdiri dari kendaraan-kendaraan mobil dengan ukuran sedang. Selanjutnya ada HV. Ini merupakan heavy vehicle atau kendaraan-kendaraan berat seperti truk, kontainer, atau mungkin bus. Dan terakhir ada UM. Ini merupakan kendaraan-kendaraan dengan kecepatannya sangat lambat seperti sepeda atau juga pejalan kaki. Nah, untuk keempat jenis kendaraan ini kita sudah memasukkannya ke dalam software VSIM tadi dengan langkah-langkah yang sama pada saat kita memasukkan motor ke dalam software ini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat pada base data kemudian vehicle class, di sini kita sudah menambahkan 3 kendaraan baru, yaitu ada bus class, ini merupakan heavy atau heavy vehicle, kemudian ada mobil class, ini merupakan LV atau low vehicle, dan ada sepeda class, ini merupakan UM. Nah teman-teman, jadi untuk 3 kendaraan ini saya ulangi, langkah-langkahnya sama seperti kita menginput motor ke dalam software VSIM tadi. Nah, namun ada yang perlu kita sepakatin dari penamaan di sini teman-teman untuk agar lebih mudah dalam mengkategorikannya. Pada vehicle types di sini teman-teman perhatikan, untuk motor kita ubah menjadi MC
agar sama dengan data pada survei. Selanjutnya pada base data, kemudian distribution, dan 2 or 3D model. Di sini kita ubah motor menjadi motor distribution, teman-teman, agar sama dengan ketiga jenis kendaraan lainnya. Baik, langkah selanjutnya, karena kita sudah menentukan jenis kendaraan beserta kecepatannya sesuai dengan data yang ada di survei lapangan, kita bisa memulai step selanjutnya, yaitu step ke-5, yaitu menentukan rute perjalanan. Langkah kelima, kita akan menentukan rute perjalanan. Sebelum memulainya, teman-teman pastikan pada layar sebelah kiri di bagian vehicle road itu sudah menyala, teman-teman. Baik, di sini kita akan memulai dari arah barat pada jalan pembela tanah air. Langkah-langkahnya ialah, teman-teman, tekan tombol CTRL dan klik kanan pada mouse sampai dia muncul seperti ini. Lalu, teman-teman bisa zoom out sampai seluruh ujung dari rute termuat dalam peta. Jangan lakukan gerakan apapun. Arahkan rute perjalanan. Yang pertama kita belok ke kiri, ke arah utara, yaitu ke Jalan Tentara Pelajar. Ketika sudah sampai di ujung, teman-teman jangan sampai berlebih. Sisakan sedikit ruang di situ. Teman-teman bisa klik kiri. Kemudian, ketika dia terus ke arah timur, teman-teman, sampai di ujung, tekan klik kiri, dan selanjutnya ketika dia mau ke arah selatan sampai berada di ujung, teman-teman berikan sedikit sisa lalu klik kiri. Nah, teman-teman, di sini kita akan diberi tabulasi tentang static vehicle routing decision. Nah, di sini ini merupakan kolom dari rute asal, karena dia berasal dari barat, tentu di sini kita buat penamaannya barat ya, teman-teman. Selanjutnya ini merupakan rute tujuannya. Jadi di sini ketika kita sudah mengetik nama barat, maka di sini akan muncul barat semua, teman-teman. Lalu untuk rute tujuan di sini kita ubah. Yang pertama, ketika dari arah barat menuju Jalan Tentara Pelajar, berarti itu dia dari barat ke utara. Nanti kita ubah di sini penamaannya barat menuju utara. Selanjutnya pada Jalan Jagadwira, di sini dari barat menuju timur. Selanjutnya, ketika dia belok ke kanan ke arah Jalan Ledjen Suprapto yang di arah selatan, kita ubah penamaannya menjadi barat strip selatan. Nah, teman-teman, langkah ini akan kita ulangi ke setiap ruas jalan yang ingin kita beri rute. Baik teman-teman, di sini kita belum selesai untuk menentukan rute perjalanan. Nah, pada rute perjalanan sendiri terdapat nilai real flow, teman-teman ya. Jadi nilai real flow ini merupakan perbandingan proporsi kendaraan yang berada dari barat menuju ke arah-arah yang berbeda. Jadi perbandingannya ialah perbandingan kendaraan yang menuju ke arah yang berbeda dibandingkan dengan jumlah seluruh kendaraan yang berasal dari barat. Nah, untuk itu di sini kita sudah menghitung analisis real flow untuk yang rute. Yang pertama kita mulai dari arah barat terlebih dahulu, yaitu Jalan Pembela Tanah Air. Di sini real flow dari Jalan Pembela Tanah Air yang ke arah ke kiri ya teman-teman, dari barat belok kiri berarti ke arah utara. Barat menuju utara, itu nilai real flow-nya sebesar 0,699.
Jadi teman-teman, dari barat belok kiri ke utara. Berarti yang ini dong, kita ini teman. Di sini nilai real flow-nya ialah 0,669. Baik. Selanjutnya dari arah barat menuju timur, berarti dia yang terus ya teman-teman, barat ke timur terus. Nilai real flow-nya ialah 0,187. Kemudian kita ubah di sini 0,187. Baik. Selanjutnya, nilai real flow dari barat belok kanan menuju arah selatan, nilai real flow-nya ya 0,114. Kita ubah di sini teman-teman, 0,114. Baik. Karena jumlah kendaraan yang belok kiri terus dan belok kanan itu sama dengan seluruh jumlah kendaraan yang berasal dari barat, maka nilai real flow ini ketika dijumlahkan ketiga-tiganya harus bernilai 1, teman-teman. Baik, seperti nilainya 1 ya teman-teman, sudah kita jumlahkan. Selanjutnya, kita pastikan kembali apakah nilainya tidak ada yang sama. Dari barat, kemudian selatan, kemudian timur, kemudian utara. Baik teman-teman, di sini untuk rute perjalanan sudah selesai kita lakukan. Langkah ke-6, kita akan menentukan komposisi kendaraan. Langkah-langkahnya ialah pada menu bar, kita klik menu traffic, kemudian klik vehicle composition. Nah, teman-teman, kita akan dimunculkan tabulasi dari vehicle composition, dan karena jumlah arah dari persimpangan kita ada 4, yaitu dari arah timur, barat, selatan, dan utara, maka di sini kita harus menambahkan 4 komposisi kendaraan asal ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan saja arah-arahnya dari arah timur, kemudian dari arah selatan, kemudian dari arah barat, dan arah utara. Nah, teman-teman, jadi dari arah timur sendiri itu terdapat kendaraan-kendaraan apa saja yang melintasi daerah timur menuju ke seluruh arah pada persimpangan. Oleh karena itu, menurut perhitungan survei di lapangan, terdapat 4 jenis kendaraan yang harus kita input, di mana yang pertama ada motorcycle, kemudian ada low vehicle, heavy vehicle, kendaraan berat, dan kemudian UM. Motorcycle itu terdiri dari motor ya teman-teman, sepeda motor. Kemudian low vehicle itu adalah kendaraan berupa mobil dengan ukuran sedang. Kemudian heavy vehicle itu merupakan kendaraan dengan ukuran yang besar seperti truk, kontainer, kemudian bus. Dan UM ini merupakan kendaraan yang kecil, kecepatannya sangat rendah, yaitu sepeda atau pedestrian. Nah, dan 4 jenis kendaraan ini harus kita muat ke dalam vehicle composition, baik dari arah timur, selatan, barat, dan utara. Baik, di sini ini masih salah teman-teman. Kita tambahkan, kita pilih di sini untuk vehicle type kita sudah mengatur terdapat 4 ya teman-teman. 4 kendaraan yang sudah kita input ke dalam software VSIM. Yang pertama ada motorcycle. Lalu di motorcycle kita juga sudah mengatur kecepatannya pada step keempat ya teman, mengatur kecepatan kendaraan. Tentunya di sini pasti ada daftar kecepatan kendaraan dari motorcycle. Nah, di sini kita udah mengubahnya menjadi motor speed ya teman-teman. Kita klik motor speed. Baik, kita tambahkan teman-teman. Selanjutnya di sini kita ubah ya chart tadi. Nah, di sini kita ubah lagi ke bagian heavy vehicle, kendaraan berat ya teman-teman. Untuk kendaraan berat, kecepatannya juga udah bisa kita atur ya. Itu bagian bus ya teman-teman. Bus itu kendaraan yang berat. Kemudian di sini kita tambahkan lagi teman-teman. Di sini ada low vehicle seperti mobil dengan ukuran sedang.
dan itu kita sudah mengatur kecepatannya di mobil speed. Dan yang terakhir kita akan menambahkan UM ya teman-teman. Ada UM di sini atau pedestrian atau pejalan kaki, namun di sini kita sebut kendaraan dengan kecepatan rendah yaitu sepeda teman-teman. Dan di sini ada sepeda speed teman-teman. Nah, baik. Selain itu, ya teman-teman, dari arah timur dengan 4 jenis kendaraan yang berbeda beserta dengan kecepatan yang berbeda-beda pula sesuai dengan proporsinya, terdapat reflow teman-teman. Jadi, perbedaan antara reflow dari komposisi kendaraan dan rute kendaraan kita akan bahas pada analisis dari Excel ini teman-teman. Baik, jadi yang pertama teman-teman ya, ini merupakan jenis kendaraan yang 4 tadi teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini teman-teman, dari arah timur jalan Jelagan Lor yang belok ke kiri ya teman-teman, itu yang ini teman-teman, yang belok ke kiri. Nah, ketika dijumlahkan maka jumlahnya itu hasilnya ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang terus itu ini ya teman-teman, kendaraan yang terus. Dan jumlah kendaraan yang terus adalah ini. Selanjutnya yang belok kanan, jumlah kendaraan yang belok kanan adalah ini. Nah, untuk real flow rute tadi, menentukannya ialah jumlah kendaraan pada masing-masing arah ini dibagi dengan total kendaraan. Semisal yang dari arah kiri teman-teman, kita klik OK. Nah, rumusnya adalah jumlah kendaraan yang belok ke kiri dibagi dengan seluruh kendaraan total dari arah timur, berarti 1787 bagian ini teman-teman. Kemudian real flow rute yang terus ya ke arah barat, itu jumlahnya ini, rumusnya ialah jumlah kendaraan dari arah timur yang lurus teman-teman, ini dibagi dengan total seluruh kendaraan sehingga dapat persentasenya ini. Kemudian untuk yang belok ke kanan ke arah utara ya teman-teman, ini ada 4 jenis kendaraan berbeda. Ketika dijumlahkan hasilnya ini, rumus real flow rutenya ialah jumlah kendaraan yang belok ke kanan dibagi dengan seluruh total kendaraan yang berasal dari timur. Nah, sehingga teman-teman bisa lihat dari gambar ini sebenarnya menjelaskan perhitungan ini teman-teman. Kemudian jumlah ini adalah ini, dan total kendaraan ini 1787 lah ini teman-teman. Dan di sini kita mendapatkan real flow rutenya. Nah, lalu ada lagi yang namanya real flow komposisi atau real flow komposisi kendaraan. Nah, ini bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya ialah pertama-tama masing-masing kendaraan itu kita jumlahkan terlebih dahulu teman-teman. Jadi untuk yang sepeda atau pedestrian pejalan kaki itu kita jumlahkan. Heavy vehicle, kendaraan berat seperti truk, kontainer, bus dan sebagainya kita jumlahkan. Low vehicle, mobil dengan ukuran sedang kita jumlahkan, dan motorcycle yang paling banyak ya teman-teman kita jumlahkan juga. Nah, nilai real flow komposisi pada masing-masing jenis kendaraan ialah jumlah kendaraan itu dibagi dengan volume total kendaraan. Kita lihat di sini ya rumusnya, ya benar. Kemudian ini rumusnya benar. Nah, jadi dijumlahkan terlebih dahulu dibagi dengan volume total, dapat angka seperti ini, dijumlahkan bagi volume total, dijumlahkan bagi volume total, kemudian dijumlahkan dibagi volume total. Nah, alhasil untuk real flow rute ketika dijumlahkan dia akan bernilai 1 teman-teman. Di sini kita sum nilainya 1. Kemudian untuk real flow komposisi juga begitu teman-teman. Ketika kita jumlahkan nilainya juga akan bernilai 1. Nah, perhitungan ini akan sama kita terapkan pada masing-masing ruas jalan, baik itu yang berasal dari arah selatan, jalan Ledjen Suprapto, jalan Pemuda Tanah Air yang berasal dari barat, jalan Tentara Pelajar yang berasal dari utara. Nah, teman-teman di sini perhatikan lagi jumlah kendaraan yang terus di sini. Kenapa berbeda ya dengan jumlah kendaraan yang terus dari arah timur, yaitu berjumlah 557. Hal ini disebabkan tidak hanya jalan dari timur saja yang menuju ke barat teman-teman, dari selatan kemudian dari utara juga menuju ke barat. Nah, jadi ketika kendaraan
dari selatan sejumlah ini teman-teman menuju ke barat, kemudian dari timur jumlah yang terus menerus ini menuju ke barat, dan kendaraan dari utara menuju ke barat dijumlahkan teman-teman UM heavy LV-nya, maka ketemulah angka ini teman-teman. Jadi semuanya akan keterkaitan ya teman-teman. Untuk persimpangan ini sangat keterkaitan angka-angka seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai real flow dari komposisi kendaraan. Nah, tadi untuk yang pertama itu ada di timur ya teman-teman, dari arah timur ya. Di sini di perhitungan ini udah ada dari arah timur. Yang ini teman-teman, untuk real flow komposisi kendaraan, untuk UM itu nilainya sebesar, kita buat 3 angka di belakang koma. Sepertinya 4 angka ya teman-teman. 0,0017. Oke, untuk UM 0,0017. Baik, selanjutnya untuk heavy atau mobil dengan ukuran yang besar dan kecepatan yang sedikit pelan yaitu 0,0090. Heavy 0,0090. Selanjutnya untuk kendaraan LV itu 0,2143. 0,2143 teman-teman. 0,2143. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang dari MC itu nilai real flow komposisinya ialah 0,7750. Nilai yang cukup besar. 0,7750. Nah teman-teman, kembali lagi ya. Untuk jumlah dari real flow komposisi ini juga nilainya 1. Baik, selanjutnya untuk komposisi kendaraan asal dari timur, selatan, barat, dan utara, maka step ke-6 mengenai komposisi kendaraan sudah selesai kita lakukan. Langkah ke-7, kita akan menentukan jumlah kendaraan teman-teman. Baik, untuk layar yang digunakan, pastikan pada bagian vehicle input sudah dihidupkan ya teman-teman. Nah, di sini untuk menentukan jumlah kendaraan, kita harus menentukan dari arah mana volume kendaraan itu bergerak menuju ke arah mana. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari survei kendaraan yang sudah dilakukan, dari masing-masing arah persimpangan itu memiliki volume kendaraan yang berbeda-beda. Dari arah barat, untuk keempat jenis kendaraan, dia memiliki total volume kendaraan sejumlah 4.688. Jadi semua kendaraan ini jika digabungkan, kendaraan yang berasal dari arah barat itu sejumlah 4.688. Nah, volume inilah yang akan kita masukkan ke dalam software visim tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah takdirkan vehicle input, lalu pada masing-masing arah ya teman-teman, pada masing arah yang bergerak menuju persimpangan. Jadi yang bergerak menuju persimpangan tuh bukan ini teman-teman, tapi ini ya. Jadi dia yang menyumbang volume begitu teman. Kita masukkan vehicle input pada ujung jalannya, pada ujung daerah jalannya. Caranya adalah klik tombol Ctrl lalu klik kanan pada jalannya. Nah, sehingga muncul data seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ntar kita isi teman-teman, namun kita kumpulkan dulu ya
Untuk vehicle inputnya yang dari barat sudah kita masukkan, kemudian yang dari utara. Jadi urutannya adalah dari arah barat, utara, kemudian timur dan selatan. Langsung aja kita isi teman-teman. Di sini ada barat, kemudian ada utara, kemudian ada dari arah timur, kemudian dari arah selatan. Nah teman-teman, sebagaimana pada analisis persimpangan yang berasal dari lapangan sebelumnya yang sudah kita hitung, kita mengetahui volume kendaraan dari masing-masing sumber arah pada persimpangan, dari barat, utara, timur, selatan. Nah, total volume kendaraan sudah kita hitung, dan total volume ini harus kita input ke dalam software VSIM. Yang pertama dari arah barat teman-teman, ini dari arah barat itu sejumlah 4.688. Kita cek kembali, ya baik, tetap sama. Jadi di sini kita ubah untuk volumenya itu sejumlah 4.688. Selanjutnya dari arah utara, kita lihat di sini dari arah utara, ini teman-teman. Nah teman-teman, setelah menginput volume, di sini ada vehicle composition yang sudah kita hitung di step sebelumnya teman-teman. Jadi untuk yang berasal dari arah barat, di sini kita ubah vehicle compositionnya itu barat teman-teman. Nah, baik teman-teman, sampai di sini vehicle composition dan volume sudah kita input ke dalam vehicle input, sehingga jumlah kendaraan sudah dapat kita tentukan. Langkah ke-8, kita akan mengatur signal lalu lintas. Langkah-langkahnya, pada menu bar, di bagian signal control, teman-teman klik kiri, kemudian klik signal controllers, dan di sini teman-teman, sebelum kita menempatkan lampu apilnya pada persimpangan ini, terlebih dahulu kita harus mengatur waktu hidup lampu-lampu tersebut, baik itu hijau, merah, kuning, serta kita juga harus mengatur waktu circle-nya. Oleh karena itu di sini kita harus menambahkan signal controller terlebih dahulu. Nah, teman-teman, pada tabel ini di sini ada signal controller, lalu langsung klik kiri pada edit signal controller. Nah, teman-teman, karena persimpangan kita melayani volume kendaraan dari 4 arah yang berbeda, oleh karena itu di sini kita akan menambahkan 4 signal group, di mana masing-masing signal group ini akan mewakili volume kendaraan yang berasal dari masing-masing arah. Nah, sebelum itu, kita sudah memiliki data survei di lapangan tentang optimasi waktu siklus simpang 4 Badran. Nah, ini teman-teman, jadi di sini untuk lampu hijau, kuning, dan merah dihidupkan secara bergantian, sehingga pada persimpangan kita tidak terjadi yang namanya tabrakan karena waktu hijau, waktu kuning, dan waktu merahnya dihidupkan secara bergantian. Untuk urutannya di sini ada utara terlebih dahulu yang warna hijau, kemudian ada selatan, timur, dan barat. Nah, oleh karena itu kita harus menginput signal grupnya berdasarkan 4 ini teman-teman, harus sesuai dengan urutannya. Jadi untuk signal grup pertama yaitu utara, signal grup kedua barat, signal grup ketiga timur, dan signal grup keempat ialah barat. Seperti ini kita buat utara. Nah, untuk memudahkan kita dalam penamaannya, kita tambahkan embel-embel apil di akhirnya teman-teman. Di mana kepanjangan dari apil adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Utara, kemudian selatan, kemudian timur, kemudian barat, baik, kita cek kembali utara, selatan, timur, barat. Oke, sudah benar. Utara, selatan, timur, barat. Selanjutnya, pada bagian intergreen matrix, kita tambahkan satu saja teman-teman. Kita tambahkan satu untuk intergreen matrixnya. Nah, di sini tidak usah kita beri nama, keterangan, dan lain-lain. Kita langsung saja ke signal program.
Nah, di bagian sinyal program ini yang paling penting ya teman-teman, paling krusial. Jadi kita tambahkan saja untuk signal program, kita add, kemudian kita edit. Nah, di sini sudah tertera keempat signal group yang sudah kita input tadi di awal. Ada utara apil, kemudian selatan apil, timur apil, dan barat apil. Dan di sini teman-teman terlihat ya, signalnya itu terdiri dari beberapa lampu dengan arti yang berbeda. Hijau terus, merah berhenti, kuning hati-hati. Nah, di sini teman-teman, terlebih dahulu kita harus memperhatikan yang namanya adalah waktu siklus. Jadi ketika utara, selatan, timur, barat itu memberi inisial warna hijau, lampu kuning, lampu merah, dan kemudian kembali lagi ke utara. Nah, itu yang disebut dengan satu siklus. Dan untuk simpang banderan itu memiliki waktu siklus sebesar 151. Oleh karena itu di sini kita akan ubah menjadi 151. Oke teman-teman, untuk keterangan gambar di sini sudah berganti teman-teman. Skala terkecilnya dari 0 sampai 151. Nah, langsung saja di sini kita akan atur ya teman-teman waktu hidup lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merahnya. Sebelum itu teman-teman perhatikan di sini untuk lampu kuning itu sama ya teman-teman. Dia akan hidup selama 3 detik. Kemudian untuk lampu merah, sebelum dia lampu merah dengan durasi yang lama itu dia akan sama teman-teman, hidup selama 4 detik. Nah, oleh karena itu di sini kita akan mengganti untuk lampu merahnya. Di sini sudah 3 sudah benar. Namun yang di daerah sini kita akan mengganti jadi 4. Kita ganti semua menjadi 4 sesuai dengan data survei di lapangan tentang signal controller ataupun lampu apil di persimpangan baterai. Baik, untuk yang pertama kita akan mengatur signal group yang berasal dari utara persimpangan. Nah, untuk data dari survei lapangan dari arah utara itu menyatakan bahwa untuk durasi lampu hijau itu selama 39 detik, kemudian dilanjutkan untuk durasi waktu kuning selama 3 detik, dan dilanjutkan durasi lampu merah selama 4 ditambah 105 yaitu 109 detik. Nah, oleh karena itu pada software VSIM-nya kita atur pertama-tama kita akan menambahkan lampu hijau selama 39 detik di awal. Nah, di sini karena dia diawali dengan hijau, maka kita bisa membuat angka 0 teman-teman. Kemudian di sini kita akan tambahkan 39 detik. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia itu diawali dengan durasi lampu hijau, kemudian sampai durasi ke 39 dia akan memiliki durasi untuk waktu kuning gitu. Berganti di saat detiknya 39. Kemudian dilanjutkan merah sampai kembali lagi. Nah, selanjutnya untuk mengawali durasi lampu merah ya teman-teman, merah yang kecil ini pada arah selatan apil itu kita caranya adalah tinggal menambahkan durasi hijau ditambah dengan yang angka 3 di paling ujung. Ini teman-teman, ini adalah durasi waktu kuningnya teman-teman. Jadi kita akan awali dengan angka 42 ya teman-teman. 42. Nah, selanjutnya kita lihat di sini teman-teman, karena durasi dari arah selatan itu lampu hijaunya adalah 30 detik, kemudian 3 detik, dan dilanjutkan oleh lampu merah sampai saat waktu siklusnya terpenuhi. Oleh karena itu di sini kita akan menambahkan batas akhir dari lampu hijaunya 42 ditambah dengan durasi waktu hijau yaitu 30 detik ditambah dengan durasi lampu gap merahnya 4 detik, sehingga kita harus menambah sini 34. Sehingga 34 tambah 42 adalah 76. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan yaitu pengaturan signal lampu apil dari arah timur persimpangan. Nah, di sini sama seperti halnya seperti sebelumnya teman-teman. Untuk mengawali durasi waktu hijau itu adalah durasi waktu kuning terakhir dari data sebelumnya ditambah dengan durasi waktu kuningnya. Jadi di sini teman-teman 76 tambah 3 adalah 79. Sini kita ketik 79. Baik teman-teman, selanjutnya kita lihat di sini untuk durasi waktu hijau dari arah timur itu selama 27 detik. Nah, untuk mengakhiri durasi hijaunya adalah 27 detik ditambah dengan durasi waktu merahnya teman-teman. Jadi 4 detik,
27 tambah 4, 31 ditambah dengan 79, 110 teman-teman. Nah, baik. Selanjutnya, untuk yang terakhir, dari arah barat apil, untuk waktu hijaunya diawali dengan menambahkan durasi 110 tambah 3, itu 113. Kemudian kita lihat berapa durasi waktu hijaunya, 27 detik. Berarti 27 ditambah durasi merah teman-teman. Di sini 27, 31 ditambah 13, 44 ya teman-teman, 144. Nah, baik teman-teman. Nah, di sini karena waktu siklus itu ialah 191, sedangkan pada tabel ini kita sudah mengaturnya secara rinci, namun diakhiri dengan 147 ya teman-teman, karena waktu kuningnya 3 detik ditambah waktu hijau terakhir adalah 144. Sehingga ada gap sebanyak 4. Nah, 4 itu harus kita isi teman-teman ya. 4 itu harus kita isi dengan cara mengganti durasi yang awal tadi. Sebenarnya ini 0 sampai 39 itu adalah durasi waktu hijaunya. Sini teman-teman ya, 0 sampai 39 itu adalah durasi waktu hijaunya. Namun kita pakai di awal itu untuk durasi waktu gap merahnya selama 4 detik. Oleh karena itu kita harus menggantinya teman-teman ya. Di sini kita akan menginput data di terakhir teman-teman 147, sehingga ada gap baru yang mengisi sisanya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sebenarnya durasi hijau itu adalah dari 0 sampai 39, kemudian di akhir ada gap sebanyak 4 detik durasi waktu yang tidak terpakai untuk memenuhi waktu siklus, dan itu seharusnya diisi oleh yang paling atas, yaitu dari arah utara simpang apilnya. Nah, baik teman-teman, mengapa ini bisa dilakukan? Karena sebenarnya ini tuh hanyalah repetisi, pengulangan, circle ya teman-teman. Jadi kalau kita geser-geser arah di sini teman-teman, nah kita bisa lihat, kita bisa mulai terserah dari mana teman-teman. Ketika kita mengganti acuan awal ini, maka data di sini juga akan ikut berganti. Nah, jadi untuk durasi diharapkan jangan sampai ada durasi yang bocor atau yang tidak terpakai dari seluruh waktu siklusnya. Baik, di sini kita akan mengembalikannya ke awal ya teman-teman. Akan mengembalikannya ke awal 039. Baik, sini sudah selesai. Ketika sudah selesai, kita klik save. Kemudian kita close, dan ini kita klik OK. Nah, teman-teman, untuk melihat hasil dari signal control yang telah kita input tadi, teman-teman bisa memasukkan langsung lampu apilnya. Nah, untuk itu tahap dari mengatur durasi lampu apil baik itu warna merah, lampu apil warna hijau, warna kuning pada persimpangan simpang Badran telah selesai kita laksanakan. Dan selanjutnya kita akan menempatkan lampu apil atau signalnya pada masing-masing arah di persimpangan ini. Langkah ke-9, kita akan menempatkan signal head pada persimpangan Badran ini. Jadi teman-teman, apa itu signal head? Signal head itu adalah yang biasa kita kenal dengan lampu apil ya teman-teman, di mana lampu apil tersebut fungsinya adalah untuk mengatur volume lalu lintas agar tetap kondusif, dan pada lampu tersebut terdapat 3 inisial warna, yaitu ada warna merah yang artinya berhenti, kuning hati-hati, dan hijau untuk jalan terus. Nah, baik teman-teman, sebelum kita menempatkan lampu apil, di sini yang harus kita perhatikan adalah pada ruas-ruas jalan ini dihubungkan dengan konektor. Dari barat, konektornya adalah 3, yaitu ketika dia belok kiri, kemudian terus, dan belok kanan tentunya. Belok kanan, nah ini dia, belok kanan. Nah, jadi untuk penempatan dari signal headnya, ya, untuk penempatan lampu merahnya, itu kita tidak boleh menempatkannya mengenai dari konektornya, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus menempatkannya sebelum dia menyentuh konektor tersebut. Nah, di sini kita akan mencontohkan dari arah barat, kita akan memasang signal head-nya. Langkah-langkahnya adalah pada layar sebelah kiri, teman-teman perhatikan, untuk signal head itu dipastikan sudah menyala. Lalu, pada jalan lajur sebelah kiri yang mengarah ke persimpangan,
di situ kita arahkan ya teman-teman, di sekitar sini, dan jangan sampai mengenai konektornya. Klik kanan pada mouse lalu add new signal head. Nah, lalu klik OK. Jadi teman-teman, untuk penempatan lampu apel sendiri adalah untuk lajur pada persimpangan yang mengarah ke persimpangan teman-teman. Kalau dari arah barat, kita lihat, perhatikan arah lajurnya itu yang sebelah sini teman-teman, yang itu mengarah ke persimpangan. Dan kalau kita lihat di sini, letak signal headnya tidak mengenai konektor ya teman-teman, berada sebelum konektor. Mengapa hal itu kita buat? Karena apabila kendaraan terlebih dahulu menyentuh konektor ketimbang signal head, maka dia akan tetap berbelok dan dia akan melanggar signal head ini. Jadi kendaraan-kendaraan pada saat reversing dirancang untuk seperti itu. Ketika sebuah pengatur lalu lintas kita buat sebelum konektor, maka dia akan berhenti. Gitu teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan signal head dari arah utara. Nah, di sini kita bisa menggunakan toggle wireframe untuk mengetahui di mana sih sebenarnya letak-letak batas dari konektornya. Saya tidak salah menempatkan signal headnya teman-teman. Nah, di sini ya kita tambahkan ya teman-teman signal headnya pada ruas jalan yang mengarah ke persimpangan. Kita tekan klik kanan, kemudian add new signal head, lalu klik OK. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Untuk lampu apel yang kita pasang pada jalan yang memiliki 2 jalur pada satu lajurnya. Nah, dia itu harus ditempatkan di jalan yang tidak di sebelah kiri teman-teman, tidak di jalur sebelah kiri, karena ini ditujukan untuk kendaraan yang ingin belok ke kiri teman-teman. Jadi untuk lampu merahnya kita pasang yang di sebelah sini. Baik, selanjutnya untuk jalan yang berada dari sebelah timur kita tambahkan, kita hidupkan lagi mode toggle wireframe-nya, kemudian kita letakkan signal head-nya di sekitar sini teman-teman. Klik kanan, kemudian add signal head, klik OK, lalu di sini dari arah selatan. Baik, seperti di sini sudah bisa ya teman-teman. Klik kanan, kemudian add new signal head, lalu klik OK, kemudian kita atur jangan sampai berada di lajur paling sebelah kiri teman-teman, karena itu bisa digunakan kendaraan untuk berbelok. Ini berada di sebelah sini. Nah, baik. Untuk penempatannya kira-kira semuanya sudah benar. Kita hidupkan kembali. Nah, di sini teman-teman, untuk melihat signal head yang sudah kita input ke dalam persimpangan, teman-teman bisa klik kanan pada signal head-nya lalu show list. Nah, di sini kita sudah ditempatkan oleh signal head kita yang tadi yang sudah kita masukkan, dan kita akan beri nama sesuai dengan nama jalannya. Untuk itu di sini kita bisa melihat ya, untuk dari arah barat itu dari jalan tanah pembela tanah air kita atur di sini namanya adalah barat ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah mengatur lampu lalu lintasnya, sudah mengatur signal kontrolnya, yaitu mengatur tentang durasi dari waktu merah, hijau, kuning dari setiap arah pada persimpangannya sesuai dengan data ini teman-teman, optimasi waktu siklus simpang 4 banderan. Nah, di sini teman-teman perhatikan di bagian signal group yang sudah pernah kita atur di step sebelumnya, kita sesuaikan dengan arah dari signal head yang telah kita susun ini teman-teman. Nah, jadi di sini misal dari arah barat kita atur di sini untuk signal groupnya yang arahnya barat apil. Nah, baik teman-teman, untuk menempatkan signal head, kira-kira prosesnya sudah selesai sampai di sini. Baik teman-teman, di sini adalah merupakan step yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu melakukan running pada persimpangan banderan yang telah kita desain dari awal teman-teman. Dan di sini kita lihat persimpangannya. Untuk melakukan running, kita akan mencoba di bagian 3 dimensi teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan melakukan running dengan cara mengklik kiri pada bagian simulation continuous. Lalu kita klik kiri, kemudian software akan melakukan running. Nah, teman-teman perhatikan di sini kendaraan yang telah kita desain sudah mulai berjalan pada persimpangan ya teman-teman.
Dan kalau kita perhatikan di sini, ya, kendaraan itu didominasi oleh sepeda motor sesuai dengan data yang kita input ya teman-teman. Dan di sini juga ada mobil, ya, ada mobil. Mungkin kita di sini mencari bus ya, bus yang telah kita masukkan. Kita belum menemukan bus teman-teman. Kita belum menemukan bus, mungkin kita geser ke belakang terlebih dahulu karena memang frekuensinya ya. Nah teman-teman, ini sudah menemukan bus. Kita sudah menemukan LV, low vehicle, heavy vehicle, kemudian MC teman-teman. Sepertinya ini sesuai dengan yang kita rencanakan. Iya, teman bisa saksikan. Kita akan coba untuk menggeser ke daerah-daerah yang berbeda teman, mungkin ke belakang. Dan di sini teman, saat kita melakukan running, ternyata panjang antriannya masih terlalu panjang ya teman-teman. Dan ini merupakan suatu permasalahan yang harus kita selesaikan. Dan kalau kita lihat, software ini itu memberikan dapat melakukan simulasi kepada para pengendara, namun pada konteks kenyataannya di keadaan sebenarnya itu tidak seperti ini teman-teman. Nah ini dia berjejer rapi seperti ini. Ini adalah merupakan secara default dari software PC mengatur bahwa kendaraan tersebut akan memiliki jarak minimum ya teman-teman. Jaraknya itu sangat renggang seperti ini. Jadi bisa kita bilang pengendara pada software ini sangat taat peraturan. Jadi mereka tidak melanggar aturan-aturannya. Jadi pada satu jalur memang diisi oleh satu kendaraan saja sesuai dengan ukuran lebar dan kecepatannya yang telah ditentukan oleh software ini. Baik teman-teman, kita akan coba telusuri lebih lanjut ke arah bagian sini ya. Oke. Terlalu jauh teman-teman. Nah di sini untuk panjang antrian terlalu panjang ya teman-teman. Dan ini terlalu banyak ya kendaraan yang masih berhenti. Kita akan coba perkecil. Kemudian kita geser ke tengah. Nah teman-teman perhatikan di sini ya, kendaraannya masih terlalu panjang antriannya sampai ke awal. Nah kalau teman-teman perhatikan kendaraan ini itu berjalan sesuai dengan rute yang telah kita rancang sebelumnya ya. Jadi kalau untuk di bagian sini teman-teman kita lihat ya. Bentar, lihat. Nah, ini. Nah, pada bagian ini kalau kita perhatikan teman-teman, kita zoom lebih dekat. Pada bagian selatan itu terjadi lampu merah ya teman-teman. Selatan, utara, dan timur itu sedang terjadi lampu merah dan lampu hijau itu berada di bagian barat. Nah, terlihat ketika dia merah pasti ada sesuatu. Nah, di sini ketika dia merah di bagian utara dia juga hijau. Jadi signal tadi yang kita atur telah berhasil kita masukkan ke aplikasi ini teman-teman. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, setelah dari utara hijau pasti barat yang akan hijau. Dan ini menjadi merah. Dan durasinya sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Kendaraan berjalan sesuai dengan rute, volume yang kita masukkan, serta komposisi real flow-nya semua sesuai dengan apa yang kita masukkan sebelumnya. Nah, di sini teman-teman, ya. Oh ya, jadi urutannya adalah barat, utara, selatan, timur ya. Jadi selatannya hijau, kemudian timur, sesuai dengan data yang di sini teman-teman ya. Barat, selatan, timur, barat, utara, selatan, timur ya. Baik, sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang kita rancang. Dan kalau kita lihat di sini masih ada kendaraan yang nyelonong ya teman-teman. Nah ini adalah kendaraan yang nyelonong. Sebenarnya ini tidak kesalahan kita, ini adalah kesalahan dari softwarenya, di mana softwarenya itu mengartikan kendaraan tersebut ketika dia ingin lurus ataupun belok kiri itu masih secara acak ya teman-teman. Jadi walaupun sini lampu merah, karena kendaraan di sini ada yang ingin terus dan jalan yang kita fasilitasi juga memungkinkan untuk terus, maka kendaraan tersebut bisa saja bergerak terus, dan ini akan perlu kita perbaiki. Baik, untuk running sepertinya cukup sampai di sini teman-teman. Tadi saya lihat perbedaannya ya.
Oh iya, untuk pangkal ruas, penasaran sebenarnya apa yang terjadi ya di pangkal ya. Ini di pangkal jalannya. Geser lagi teman-teman. Nah, ternyata di sini macetnya sampai ke pangkal ya teman-teman. Antriannya terlalu panjang. Baik, di sini kita akan coba ya melihat dari atas udara, kita ubah menjadi 2 dimensi teman-teman. Nah, ini merupakan menjadi 2 dimensinya. Lihat panjang antriannya sangat panjang teman-teman. Kalau yang dari arah barat itu sampai ke pangkal, dari arah utara di sini juga macet ya teman-teman. Nah, untuk itu kita akan melakukan step selanjutnya, yaitu melakukan kalibrasi dan validasi dari perancangan VSIM ini teman-teman. Sebenarnya panjang antrian ini bisa kita atur ya teman-teman sedemikian rupa agar antriannya tidak terlalu panjang dengan mengatur desire speed-nya, kemudian dari behavior vehicle-nya. Nah, langkah-langkah tersebut akan kita lakukan setelah kita melakukan kalibrasi dan validasi pada step selanjutnya. Baik teman-teman, mungkin untuk running kita cukupkan sampai di sini. Baik teman-teman, langkah terakhir kita akan melakukan kalibrasi dan validasi pada pemodelan VSIM yang telah kita rancang. Namun sebelum itu, kita akan kembali melakukan running ya untuk melihat fenomena apa saja yang terjadi pada perancangan pemodelan VSIM kita. Langsung saja kita akan mengubahnya menjadi tampilan 3 dimensi, mengatur lokasi sesuai. Lalu di sini kita akan melakukan running, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, untuk running ini sendiri sudah sesuai dengan input data yang telah kita masukkan, di mana untuk kendaraannya itu sendiri didominasi oleh motor atau MC ya teman-teman. Selanjutnya untuk signal ya, signal controller sudah bekerja, dan sekarang ini dari arah selatan sedang hijau dan di 3 arah lainnya masih merah ya teman-teman. Nah, sekarang sudah berganti di arah timur, dia sedang hijau dan di ketiga arah lainnya masih merah. Baik teman-teman, sejauh ini kita sudah berhasil melakukan running, dan cara termudah untuk melakukan kalibrasi dan validasi ialah dengan membandingkan panjang antrian yang kita dapatkan dari pemodelan VSIM, kita bandingkan dengan panjang antrian yang kita dapatkan dari data survei. Nah, jadi untuk itu kita harus mencari cara untuk menghitung panjang antrian di tiap-tiap ruas jalan yang menyumbang volume kendaraan di persimpangan bandaran ini. Nah, untuk itu teman-teman kita akan stop saja ya ukurannya. Dan di sini kita akan mencari cara untuk menghitung panjang antrian di tiap-tiap ruas. Kita akan mengubahnya menjadi tampilan 2 dimensi, dan untuk menghitung panjang antrian di tiap-tiap ruas jalan, kita akan mengaktifkan layer Quick Counter. Pada sebelah kiri dipastikan sudah menyala, dan di sini langsung saja kita pasang pada ruas jalan sebelah barat terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian Add New Quick Counter, dan di sini akan muncul ya teman list dari yang telah kita masukkan tadi. Untuk pengeditan nama kita lakukan di akhir saja. Jadi untuk Quick Counter dipasang pada lajur yang menyumbang volume kendaraan dari arah tersebut. Nah, jadi kalau untuk dari arah barat, ya lajur yang menyumbang volume kendaraan ke persimpangan itu yang arahnya menuju persimpangan itu di lajur sebelah kiri, ya teman. Jadi kita pasang Quick Counter di situ. Selanjutnya dari arah utara kita pasang juga Quick Counter, ya teman, di sini. Untuk peletakannya kita buat sebelum signal head. Mengapa? Karena untuk memudahkan kita. Sebenarnya itu bisa diletakkan di mana saja, di tengah, bisa di awal sini. Quick Counternya itu akan secara otomatis menghitung teman-teman panjang antrian dari ruas jalan yang kita pasang Quick Counternya. Selanjutnya dari arah timur kita pasang Quick Counter di sini, teman-teman. Lalu dari arah selatan kita pasang Quick Counter. Oke, sepertinya di keempat arah ruas jalan ini sudah berhasil kita pasangkan Quick Counternya. Dan selanjutnya kita akan mengubah namanya ya teman, sesuai dengan asal arah
dari ruas jalan yang menjumbang volume ke persimpangan. Yang pertama ini berasal dari arah barat, kita buat di sini barat antrian. Kemudian di sini teman dari arah utara kita buat utara antrian. Jadi untuk lebih memudahkan kita dalam mengklasifikasikan nama. Lalu selanjutnya dari timur kita ubah namanya menjadi timur antrian. Dan yang terakhir dari arah selatan kita ubah namanya menjadi selatan antrian. Jadi teman-teman, di sini kita berhasil mengubah namanya dan pemberian quick counter ini sesuai dengan nama jalannya, teman-teman. Yang di awal kali sudah kita beri nama jalannya. Baik, selanjutnya sebelum melakukan perhitungan panjang antrian pada masing-masing ruas jalan, ada beberapa yang perlu kita ganti, teman-teman. Yaitu di bagian simulation, kemudian parameter. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Jadi, VSim secara default telah memberikan variabel-variabel tertentu yang harus kita ganti untuk menyesuaikan persimpangan yang telah kita rancang dari pemodel VSimnya. Untuk yang pertama di bagian period, ya teman-teman. Nah, ini kita harus mengubahnya menjadi 600 karena pada software VSim yang berlabel student version untuk running itu periodenya terbatas hanya sampai 600 saja. Jadi ketika kita melakukan running, itu durasi runningnya itu hanya sekitar 600 detik atau 10 menit saja. Nah, mungkin kalau untuk full versionnya bisa sampai 1 jam atau 1 hari, teman-teman. Selanjutnya untuk number of run. Nah, ini adalah jumlah running yang kita lakukan. Kita akan ubah menjadi 2. Mengapa? Karena saat kita melakukan running, kita akan memperoleh 2 data dari running pertama dan running kedua, dan kemudian kita akan mencari nilai rata-ratanya sehingga data panjang antrian yang kita peroleh lebih akurat. Baik, selanjutnya kita ganti di sini adalah simulation speed-nya, kita ubah menjadi 10 dan bracket-nya kita ubah menjadi 0 saja. Nah, teman-teman, sepertinya data ini sudah sesuai. Untuk simulation parameternya, kita klik OK. Dan setelah kita memasang quick counter ini, kita aktifkan nih teman-teman quick counternya di bagian evaluation, configuration, dan di sini ada quick counter kita hidupkan centang. Dan di sini teman-teman kita atur ya untuk intervalnya, kita menyesuaikannya dengan waktu siklus ya teman-teman. Karena waktu siklus pada signal controller yang telah kita atur sebelumnya, teman-teman masih ingat, itu waktu siklusnya adalah 151 detik, maka di sini kita buat 150 detik. Oke, sepertinya sudah sesuai, sudah hidup dan intervalnya sudah diganti. Kita klik OK. Baik teman-teman, di sini kita sudah siap untuk melakukan running kedua ya. Running kedua ini tujuannya adalah untuk mengetahui panjang antrian pada masing-masing ruas jalan atau dari pemodelan yang kemudian akan kita kalibrasi dan validasi dengan panjang antrian yang kita peroleh dari data survei. Baik, langsung saja kita akan melakukan running. Sebelumnya kita akan membuatnya menjadi 3 dimensi. Kita atur posisi yang sesuai. Oke, kita running. Simulation continuous, klik kiri. Yes. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kita sudah mulai merunningnya dan pada bar di sebelah bawah ini sudah bekerja teman-teman. Yang pertama ini teman, ini adalah merupakan simulation time atau waktu simulasinya. Ini bisa kita ubah dari detik menjadi menit ya. Nah, ini menit, ada satu menit dan ini hanya detik saja. Kita ubah jadi menit bisa, jadi detik juga bisa. Untuk waktu simulasi itu maksimum hanya bisa 10 menit untuk software VSim yang student version. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada bacaan simulation run 1 dari 2. Jadi sekarang ini kita sedang melakukan running simulation yang pertama. Jadi yang pertama akan kita tunggu sampai 10 menit, kemudian dilanjutkan untuk running simulation yang kedua selama 10 menit juga. Sehingga kita memperoleh 2 data ya untuk panjang antriannya. Dan kemudian kita cari nilai rata-ratanya untuk panjang antrian. Jadi untuk penempatan quick counter tadi sudah sangat tepat ya teman-teman. Dalam satu lajur ini ya, di
tiap kendaraan tadi yang menyumbang volume kendaraan ke persimpangan akan dihitung panjang antriannya oleh quick counter tadi. Untuk mempercepat waktu simulasi, kita bisa mengaktifkan quick mode di sini teman-teman. Perhatikan, untuk waktu yang berjalan ini hanya sekitar detik saja teman-teman. Kita klik quick mode, dia akan terjadi freeze seperti ini teman-teman. Nah, freeze ini tidak menandakan bahwa hasil running kita gagal. Tidak, ini tetap berjalan. Dan kalau kita lihat waktu di sini, dia akan berjalan begitu cepat. Nah, oke, simulasi pertama telah selesai. Selanjutnya kita akan matikan quick mode-nya. Kita perhatikan, nah, running tetap berjalan dengan waktu yang normal. Kendaraan tetap berjalan. Ya, ini. Dan sekarang bacaannya sudah menjadi simulasi 2 dari 2 teman-teman. Perhatikan. Sekarang bacaannya sudah menjadi simulasi 2 dari 2 nih teman-teman. Dan waktunya sekarang sudah menunjukkan 3. Oke, jadi sekarang adalah simulasi yang kedua. Dan kita percepat saja waktu simulasinya. Sampai dia 10 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit, 8 menit, dan 9 menit. Kita biarkan saja. Tunggu sampai 10 menit. Kita percepat lagi. Baik. Dan sudah selesai, kita melakukan 2 kali simulasi. Kita kembalikan modenya menjadi di 2 dimensi. Baik teman-teman, untuk melihat hasil panjang antrian dengan 2 simulasi yang telah kita lakukan, caranya adalah pada bagian evaluation, klik kiri, dan bagian result list, klik kiri, kemudian bagian view result, kita klik kiri. Nah teman-teman, di sini kita telah berhasil mendapatkan data panjang antriannya. Kalau teman-teman perhatikan di bagian ini ada time interval. Ini adalah waktu interval dari satu siklus signal kontrol yang telah kita masukkan sebelumnya. Dilanjutkan dari 0 sampai 161, dilanjutkan menjadi 161 sampai 302. Dan data-data ini karena kita melakukan 2 kali simulasi teman-teman ya, dan dari counter yang telah kita letakkan di masing-masing jalan, barat antrian, utara antrian, timur antrian, selatan antrian, serta di sini ada Q-Lane Max. Ini adalah antriannya teman-teman. Ini maksimum, ini panjang antrian di setiap waktu intervalnya. Baik, karena kita melakukan 2 kali simulasi, tentu kita mendapatkan data rata-ratanya atau average teman-teman. Nah, untuk itu data ini akan kita masukkan ke dalam Excel dan kita lakukan kalibrasi dan validasi. Baik, untuk data yang diambil adalah data yang average saja, data yang rata-rata dari 2 kali simulasi yang kita lakukan. Dari quick counter dan Q-Lane-nya kita copy datanya teman-teman. Ya, untuk yang average saja jangan lupa. Sebenarnya untuk simulasi bisa kita lakukan sebanyak 3 kali, 4 kali ataupun 5 kali. Tapi ini kita hanya mencari 2 saja. Dan dari sini kita sudah mendapat nilai average-nya teman-teman. Kita copy cell, kita buka Excel teman-teman, lalu kita pastikan di Excel. Nah, karena ini perlu kita kelompokkan ya, dari barat antrian, utara antrian menjadi satu, kita bisa menggunakan mode ini teman-teman. Nah, menggunakan short filter A to Z. Nah, di sini sudah terkelompokkan dari barat, utara, timur, dan selatan. Dan ini merupakan nilai panjang antriannya dalam skala meter. Baik, di sini teman-teman, kita beri keterangan panjang antrian sepertinya keliru. Ini kita ubah menjadi asal arah ya teman-teman. Asal arahnya dari mana? Dari barat, dari utara, dari timur, dari selatan. Kemudian ini adalah panjang antrian dalam meter. Baik, selanjutnya kita perbaiki datanya. Dan dari masing-masing data ini kita akan mencari nilai rata-ratanya teman-teman. Dari arah barat, utara, timur, selatan, kita cari nilai rata-ratanya. Langsung saja kita cari sama dengan average. Kita blok bagian barat terlebih dahulu. Lalu ini kita copy ke semua
arah ya teman-teman, timur kemudian selatan. Nah teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan data ya teman-teman, data panjang antrian rata-rata. Nah selanjutnya teman-teman, kita beri tanda. Di sini kita akan membuat ya peramakan baru, barat, utara, kemudian timur dan selatan. Lalu kita masukkan data-data tadi teman-teman. Yang utara dimasukkan, kemudian yang timur, kemudian selatan. Nah, data ini adalah panjang antrian yang kita dapatkan dari pemodelan, sehingga penamaannya adalah panjang antrian rata-rata dari pemodelan VSIM. Baik teman-teman, kita perlebar dan satuannya adalah meter untuk panjang antriannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi dan validasi data ini dengan panjang antrian dari data yang kita peroleh dari survei teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat data baru teman-teman untuk panjang antrian rata-rata dari survei. Untuk datanya kita akan misalkan saja, kita perbaiki di sini teman-teman, panjang antrian dari data survei. Baik, untuk datanya kita akan misalkan saja di sini ada 300, kemudian di sini ada 200, kemudian di sini ada 250, kemudian di sini ada 200, dan data ini akan kita lakukan kalibrasi dan validasi. Baik teman-teman, ini merupakan hasil akhir dari kalibrasi dan validasi dengan cara membandingkan panjang antrian rata-rata dari pemodelan VSIM dengan panjang antrian rata-rata dari data survei. Kita lihat di sini, kita telah membuat grafik dari panjang antrian rata-rata di kedua data tersebut, di mana dari arah barat panjang antrian model sebesar 295,98 dan panjang antrian survei kita asumsikan 300 teman-teman. Begitu pula dengan ketiga arah lainnya, baik itu utara, timur, dan selatan, sehingga di sini kita lihat dalam sumbu Y-nya itu mengartikan panjang antrian dalam meter, dan dapat grafik seperti ini, serta kita membuat regresi polinomial dan nilai R kuadratnya kita dapat tentukan. Terima kasih teman-teman semuanya.